Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat fardu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kesehatan lahir dan batin. Hingga saat ini kita kembali dapat melaksanakan kajian kita di masjid ini. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan menjadi tambahan pada timbangan kebaikan kita di yaumil mahsyar nanti. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terakhir kajian kita tentang fikih salat musafir atau tata laksana salat bagi orang yang melakukan safar. Dan alhamdulillah itu sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu sebelum seluruh kegiatan berjamaah di masjid mana-mana saja di Indonesia ini diistirahatkan. Alhamdulillah, ada sebahagian yang istirahat, ada sebahagian yang tidak. Mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala sama. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang ahkamul janazah. Hukum-hukum janazah. Hal-hal yang berkenaan dengan janazah. Baik mulai dari persiapan penyelenggaraan janazah, memandikannya, mengkafani, mensalatkan, menguburkan, atau hal-hal yang berkenaan dengan menjelang kematian itu sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Muhammad? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Dalam riwayat lain hadimil ladzat. Jadi ada yang pakai zal, ada yang pakai dal. Artinya sama, yang menghancurkan. Hadhim sama artinya dengan hadim, yang membinasakan, yang menghancurkan. Perbanyaklah oleh kalian mengingat yang membinasakan kelezatan. Perbanyaklah kalian mengingat yang menghentikan kenikmatan. Artinya apa? Kematian. Jadi banyak-banyaklah kalian mengingat kematian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru yang diperintahkan dalam hadis ini bukan banyak-banyak mengingat kehidupan,
Kematian kenapa? Karena memang perkaranya luar biasa. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha agung Allah Subhanahu wa taala. Di tangannya berada seluruh kekuasaan. Ayat yang sesudah itu alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah mendahulukan lafaz kematian, tidak mendahulukan lafaz kehidupan. Itu tandanya apa? Perhatian kita semestinya tertumpu lebih banyak kepada hal-hal yang berkenaan dengan kematian. Orang yang selalu ingat dengan kematian, itu gunanya apa? Apa gunanya kita mengingat, sering-sering mengingat kematian? Linastaqima fil hayati, agar kita ini dalam hidup ini betul, perangai kita ini benar. Karena dengan mengingat kematian itu kita akan punya barometer, punya ukuran untuk berbuat. Mau naik sepeda motor, kalau ingat mati, tak akan berbalap-balap dia di jalan tuh. Mau naik kendaraan, naik pesawat, kalau ingat mati, ingat Allah Subhanahu wa taala. Mau berdagang ke pasar, kalau ingat mati, tak akan menipu dia. Karena kalau orang menipu tak baik matinya. Mau pergi ke kantor, tak akan korupsi dia. Karena kalau korupsi, mati dia sedang korupsi itu. Waliyadzubillah. Berbahaya itu. Linastaqima fil hayah, supaya urusan kita ini jelas, lurus, tak neko-neko, tak macam-macam. Ini keadaan sekarang ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini momen yang baik ini untuk mengingat kematian. La rahban, bukan karena takut mati, tidak, tapi agar kita istiqamah dalam menjalani kehidupan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah, dulu semuanya kalian mati semua. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Mati, perjalanan kita ini diawali dengan kematian dulu. Itu kata Al-Quran. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah, dulu kalian mati. Maksudnya apa? Belum ada di atas muka bumi ini. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Mati, hidup, apa sesudah itu? Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian kali keduanya. Yang pertama mati, itu mati pertama kita. Hidup, itu hidup pertama kita. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian, itu mati kedua kita. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian lagi, itu hidup kedua kita. Jadi perjalanan kita ini ada mati yang pertama, di mana ketika itu kita tak punya fisik di atas dunia ini. Mati pertama, kemudian hidup, kemudian mati lagi, kemudian hidup lagi. Apa sesudah itu? Summa ilaihi turja'un. Baru sesudah itu kepada Allah kalian dikembalikan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mengingat kematian ini ibadah sebenarnya. Ibadah itu. Kalau ada kita mengingat kematian, itu tanda kita juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kana naksu khatimihi wa kafa bil mauti wa'idhah ya Umar. Umar bin Khattab itu punya cincin. Umar bin Khattab punya cincin dia. Apa ukiran cincinnya? Wa kafa bil mauti wa'idhah ya Umar. Cukuplah kematian menjadi pelajaran. Itulah ukiran cincinnya. Itu yang ditulis di cincin Umar bin Khattab.
Macam mana akidah Umar itu? Orang yang dijanjikan surga, termasuk 10 orang yang dijanjikan surga, tapi cincinnya itu. Wa kafa bil mauti wa'idhah ya Umar. Cukuplah kematian menjadi pelajaran wahai Umar. Yang saya hormati, banyak-banyak mengingat kematian bukan berarti kita takut. Enggak. Bukan berarti kita gentar. Enggak. Supaya hidup kita ini lurus. Orang yang percaya dengan kematian berarti dia beriman. Apa hubungannya kematian dengan iman? Karena dia percaya akan ada kehidupan sesudah kehidupan yang sekarang. Mati, hidup, mati, hidup. Ada kehidupan yang kedua kita. Jadi hidup kita ini bukan satu kali. Hidup yang pertama itu hidup yang tidak abadi. Tapi hidup yang kedua itu hidup yang abadi bagi kita. Ya kalau ada orang yang minta keabadian sekarang panjang umur dan segala macam, tak usah payah-payah nak minta. Akan ada masanya nanti bahwa hidup kita ini abadi. Kapan itu? Kehidupan yang kedua kita. Ada yang di surga insya Allah, alhamdulillah. Ada yang di neraka, waliyadzubillah. Siapa yang abadi di neraka, yang kekal di neraka? Orang-orang kafir itu kekal di neraka itu. Orang-orang yang beriman ada saja sedikit imannya, dia tidak kekal di neraka kalaupun dia masuk neraka, tapi akan tetap kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak mengingat kematian. Sekali lagi saya ulangi, linastaqima fil hayah, supaya hidup kita ini tahu tuntunannya. Bisa kita membedakan antara tontonan dan tuntunan. Ingat mati, ingat akhirat. Ingat mati, ingat kehidupan yang selanjutnya. Ingat mati, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia akan melakukan satu pelanggaran, nak melakukan dosa, ingat mati. Tak jadi dia melakukannya. Khawatir dia, takut dia. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wal mautu al mufaji." Hati-hati kalian mati mendadak, kata Rasulullah. Hati-hati kalian mati mendadak. Orang saleh mati mendadak bagi dirinya itu nikmat. Orang baik mati mendadak itu rahmat, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah taala. Tapi kalau orang-orang yang tanggung-tanggung, yang tidak saleh, mati mendadak, waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Itu tentang ukiran cincin Umar itu luar biasa sekali pelajarannya. Dia seakan-akan mengkhitab dirinya sendiri. Seakan-akan dia ingin berkata kepada dirinya, ingat-ingat mati wahai Umar. Khalifah itu, Amirul Mukminin, 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Seperti apa keyakinan Umar itu? Kalaulah kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullun nas yadkhulunal jannah illa wahida. Orang semuanya masuk surga kata Allah kecuali satu orang. Apa kata Umar? Saya takut saya. Jangan-jangan saya yang satu orang itu. Seperti itu keyakinannya. Itu pun Umar masih ingat kematian. Jadi bapak-bapak nih ibu yang saya hormati, banyak-banyak mengingat kematian. Apalagi dalam keadaan sekarang ini perlu kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Saya sering menyampaikan, ini saya minta maaf ini. Yang menyebabkan kematian itu bukan corona, Pak. Percayalah, Pak. Enggak. Kalau ada corona, kau dulu lewang lah mati juga lah, Pak. Lah banyak juga orang mati. Itu tanda enggak ada corona. Corona itu syariatnya saja orangnya. Uang mati zoki abi. Abi zoki mati lah. Uang mati umur sampai. Dia apa uang mati? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Kadang-kadang saya nengok kondisi masyarakat kita belakangan ini khawatir saya. Saya khawatir saya. Batuk di masjid takut orang gini kok.
Batuk di masjid takut orang. Ada orang yang sedang salat, Allahu Akbar. Batuk di sebelah aku, batal aja salat boleh ke? Baik kalau dia ambil uduk balik. Tanya dia kawan apa kalau sianu. Dia takut dan orang sebelah ni batuk ni. Batuk orang lah takut gitu. Kok kan contoh itu bono mati ni kan dikonang. Ingat kematian. Jadi sekali lagi bapak-bapak ibu sekalian, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita ikhtiar, tak lebih daripada itu. Lakukan hal-hal yang dituntut dari kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang sakit, dia berada di persimpangan. Ada hadis, kalian kalau ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kunjungi orang sakit. Kalian kalau ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kunjungi orang sakit. Itu mafhum hadisnya. Kenapa? Karena orang yang sakit itu berada di persimpangan jalan. Kalau sehatnya bertahan deh. Tapi kalau tidak sehat dah, berarti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjenguk orang sakit itu juga ibadah. Apa maksudnya kalau nengok orang sakit berjumpa dengan Allah? Akan nampak oleh kita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Kan ada di dalam hadis qudsi, hadis sahih. Allah berkata kepada kita kelak di akhirat, ibadi, wahai hambaku, maridtu walam ta'udni. Abdi, wahai hambaku, maridtu walam ta'udni. Apa kata Allah? Sakit saya, aku sakit, engkau tak menjengukku, kata Allah. Ini hadis ini termasuk salah satu hadis sifat ini. Ada kajiannya, tinjauannya dalam ilmu akidah. Allah menyandarkan sakit kepada dirinya. Marid tu, sakit dayan, kata Allah, walam ta'udni, ndak angjanguk dayan dah. Lalu kita akan berkata ketika itu, kaifa maridta wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana mungkin engkau sakit sementara engkau adalah Tuhan sekalian alam? Apa jawabannya? Marida abdi fulanun walam ta'udhu. Sakit hambaku si fulan dan engkau tidak menjenguknya. Coba kita perhatikan. Sakit aku, kata Allah, engkau tak jenguk. Ndak kalian jenguk dayan dah. Lalu kita akan berkata, bagaimana mungkin engkau sakit? Engkau Tuhan sekalian alam. Apa kata Allah? Sakit hambaku si fulan, hambaku sakit, kalian tidak menjenguknya. Allah menyandarkan sifat sakit kepada zatnya yang maha suci, tapi yang dimaksudnya adalah sakit seorang hamba. Itu tandanya apa? Kalau dekat kita, kalau kita mengunjungi orang yang sakit, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi orang yang sakit sebenarnya di persimpangan jalan, apa yang harus dilakukannya? Banyak-banyak mengingat Allah. Silakan tengok kitab Tanwirul Qulub. Di sana disebutkan orang yang dalam sakit matinya banyak membaca surat Al-Ikhlas, dihindarkan dari fitnah kubur. Dalam kubur itu ada bajjah, ada himpitan kubur. Setiap kita akan merasakannya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang terbebas dari hal tersebut, setaat apapun kita. Bedanya apa? Kalau orang yang taat, himpitannya tidak keras. Tapi kalau orang yang tidak taat, itu himpitannya, jepitan kubur itu
sampai tanggal tulang belulang kita dibuatnya. Orang yang dalam sakit matinya, di dalam kitab itu disebutkan melazimi membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, terbebas dari fitnah kubur itu. Dan itu didasarkan kepada athar yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada atharnya. Bapak-bapak ibu sekalian, orang tua kita dahulu, mana pula banyak mereka yang hafal Al-Quran. Sepengetahuan saya tak ada. Di negeri kita ini, orang tua kita, datuk-datuk gitu dulu, tak ada yang hafal Quran dah. Yang tentu di Ambo, tak ada orang. Ambo dan Ambo sabui, datuk Ambo. Tak ada orang. Apa tu yang hafal di inya? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan beberapa surat-surat pendek lainnya. Tak banyak yang hafal Al-Quran macam anak-anak kita zaman sekarang. Tapi mereka yang hafal itu yang selalu di bahasa kampung kita dilecon deh. Sakitnya tegulingnya di rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam itu tahu dibaca deh. Dulu itu lagodang ambo bokodo bosu di dalam kitab upo itu pituah ulama gitu upo. Rupanya itu petuah ulama kita. Orang yang gemar membaca Al-Ikhlas dalam sakit matinya terhindar dari fitnah kubur. Luar biasa. Oleh karenanya bapak-bapak nih ibu yang saya hormati, balik kita kepada hadis yang tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Banyak-banyak mengingat kematian. Kita ini milik Allah. Keluarga kita milik Allah. Jadi apa yang akan ditakutkan? Tak punya kita apa-apa. Terlahir ke dunia ini, ada kita membawa keluarga? Tak ada. Terlahir ke dunia ini, ada kita membawa jabatan? Tak ada. Ada membawa rotonya, tidak ada orang. Dibode anak kecil sekali, tidak juga dah. Dibode bini ketika lahir, tidak juga dah. Pulang macam itu juga. Balik kepada Allah seperti itu jugalah. Anak tinggal, bini tinggal, jabatan tinggal, haroto tinggal sesuatu. Condo apa awalnya cun itu ti akhirnya. Akan kembali kita kepada titik di mana kita tidak ada. Jadi apa yang akan dikhawatirkan? Kehilangan jabatan, kenapa takut? Jangankan jabatan, jangankan harta kita. Kita ini saja milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa orang sekarang, kita ini propertinya Allah. Kita adalah propertinya Allah. Ma yutlabu fi'luhu bil muslim hina ihtidarihi. Apa yang dituntut, apa yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim ketika dia ihtidar, menjelang kematian, ada proses namanya ihtidar. Apa ihtidar itu? Zuhuru dalailil mauti alal maridi wa bada'u sakarati ay naz'ir ruh min jasadihi. Itu ihtidar. Ihtidar diambil dari akar kata ihtadara. Ihtadara diambil dari hadara. Hadara apa artinya? Hadir. Bahasa kita aduh hadir. Apa maksud hadir tu? Mati menghampirinya, hadir kepadanya. Itu yang dimaksud dengan ihtidar. Muncul tanda-tanda kematian atas orang yang sakit. Jadi orang yang nak meninggal dunia itu, ada yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sakitnya dulu. Ya, ini kalau ada orang sakit, bapak-bapak ni sekalian, itu tanda Allah Ta'ala sayang kayaknya. Diberikan kesempatan deh untuk balik kepada
Allah untuk bertaubat dari kesalahan dan dosanya. Yang dikhawatirkan tadi itu mati mendadak, itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau sakit dia dulu, itu kesempatan yang diberikan Allah Ta'ala. Orang yang sakit dan parah sakitnya, tanda-tanda kematian itu ada, bisa terlihat dan bisa kita tengok. Jadi apa ihtidhar? Muncul tanda-tanda kematian kepada orang sakit. Wa bada'us sakarat, dan mulai proses sakarat. Sakarat diambil dari kata-kata sakar. Apa arti sakar? Mabuk. Jadi sakaratul mauti, mabuk mati. Mabuk mati itu orang yang mabuk dia tak sadar dia, Pak. Jadi sakaratul maut itu proses di mana orang-orang tidak lagi mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Tandanya apa? Pandangannya laci aja lah. Pandangannya tertuju pada satu tempat saja. Itu kalau ada orang sakit seperti itu tanda ihtidhar itu. Apa tanda yang lain? Badan lah soju aja sesodo. Nah, itu tanda ihtidhar. Pegang kaki soju, pegang tangan soju, pegang kepala lah soju aja badan. Itu tanda ihtidhar. Apa tanda ihtidhar? Ihsasnya sudah kurang. Pegang dia bosi, nggak tentu dia satu bosi apa kogonnya. Itu ihtidhar itu. Ya. Kakinya hampir-hampir terkulai. Itu ihtidhar. Kita kalau gulyang gitu, kita kalau berbaring kita tetelontang wak lolo, itu kaki gitu togak cini itu. Togak cini itu pasti rupa. Ndak pakai buik udah pasti togak. Orang yang ihtidhar kaki mulai cundung. Bagi yang hidungnya mancung agak berkelok seketik hidung. Ndak luwi oncak je leh. Mulai. Apakah semua itu ada pada saat kematian? Ndak. Ndak. Tidak semuanya. Orang-orang yang terjadi padanya ihtidhar tersebut, apa kata pengarang kitab ini? Fa idza wasala al-maridu ila darajatil ihtidhar nudiba li ahlihi ay yaj'ahu ala jambihi al-ayman muttajihan biwajhihi ila al-qiblah. Kalau nampak oleh kita, keluarga kita seperti itu, karib kerabat kita seperti itu, atau kita berkunjung kepada tetangga kita yang sakit, nampak model itu, maka dianjurkan bagi keluarganya untuk membaringkannya di sisi tubuhnya sebelah kanan, ala jambihil aiman muttajihan biwajhihi ilal qiblah, menghadap ke kiblat. Jadi kepalanya di situ deh. Kiblat kita madok bagian. Kalau dibaringkan di sisi tubuh sebelah kanan, berarti kepala berada di sebelah kanan. Itu yang dianjurkan. Itu pertama kali yang harus kita lakukan. Apa hukumnya itu? Itu anjuran saja. Tidak wajib. Fa in sa'uba dzalika, kalau itu sulit, tak mungkin. Karena yang sakit itu di sebelah kanan, tak mungkin dibaringkan dia di sisi tubuhnya sebelah kanan. Dan tambahan bapak-bapak ibu sekalian, itu sebabnya kenapa kita dianjurkan tidur dalam keadaan seperti itu. Itu sebabnya kenapa kita dianjurkan tidur di sisi tubuh kita sebelah kanan. Kalau secara medisnya, ya nak boleh jantung gitu kok berproses dengan baik, itu kan medisnya tuh. Kalau di agama kita, nya Rasulullah menyuruh macam itu. Nya semestinya orang yang meninggal dunia cendu itu keadaannya meninggal dunia yang sebaiknya. Tapi andai kata itu tak mungkin, apa yang harus dilakukan? Aj'uhu ala qafahu. Tidurkan dia dalam keadaan telentang. Wa ja'alu wajhahu marfu'an qalilan bihaitsu yuwajjahu ila al-qiblah.
Telontangnya tinggikan kepalanya seketik. Ale babantal. Supaya apa? Supaya wajahnya menghadap ke kiblat. Jadi kepalanya di situ, kakinya yang di sini, ditinggikan kepalanya supaya wajahnya menghadap ke kiblat. Ya. Intinya apa intinya? Menghadap ke kiblat. Itu intinya. Menghadap ke kiblat. Itu yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Ya, kalau ada keluarga kita, sanak famili kita dalam keadaan seperti itu, maka baringkan dia di tubuh sebelah kanan. Kalau tak mungkin, telentang tidurnya, tapi kepalanya ditinggikan agar menghadap ke kiblat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, yusannu ayyulaqqana syahadah wa hiya kalimatu la ilaha illallah bisyaklin rafiqin wa biduni ilhahin. Ini penting ini. Ini semua yang kita sampaikan ini sudah kita lakukan sebenarnya. Dianjurkan orang yang ihtidar ditalkinkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Gimana caranya? Bisyaklin rafiqin wa biduni ilhahin. Dengan cara pelan-pelan, lemah lembut, dan jangan menyinyir. Biduni ilhah. Jangan nyinyir. Dan kadang awak nak mentalkinkan uang, tapi diulang-ulang ke telinga orang meninggal dunia tu orang yang sekarat tu dehnya berkali-kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok, tak usah. Tak usah. Kapan kita dituntut mengulang talqin itu? Satu, kalau dia menunjukkan reaksi menolak talqin itu. Karena dia tidak sadar. Tadi yang kita katakan sakarat itu mabuk, hilang akal fikiran. Hilang akal fikiran. Ditunjukkannya reaksi dia menolak, menggelengnya umpamanya. Atau dia melakukan tindakan di luar dugaan kita, ulang balik. La ilaha illallah. Pelan-pelan saja. Dan tidak perlu kita panggil namanya, tidak perlu kita sabuin kinyona. Sianu, tawang ke kiramu. Ko dayan ko, abdi ko. Le nampak dia, tidak perlu menyanya nomor tu. Nyanya, jangan dibuat aja tu. Dokek aja muncung gitu ke telingonya. La ilaha illallah. Diucapkan olehnya. La ilaha illallah. Cukup. Satu kali saja cukup. Tapi kalau sesudah itu diucapkannya kalimat yang tidak jelas. Baca acoinya. Lah sudah diucapkan ini kalimat tauhid. Waliyadzubillah. Ya. Tapi yang boleh lupa nama nengok yang kau boleh. Lah sudahnya mengucapkan kalimat tauhid, tu bercaconya sudah tu ampun tak pernah nengok pada. Yang saya saksikan dia mengucapkan kalimat tauhid dan diamnya. Tapi kalau dia mengucapkan kata-kata yang lain, dianjurkan kita kembali untuk mengulang talqin itu. Apa gunanya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Nah, itu garansi dari Rasulullah. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Itu Nabi menjamin. Apa cara nak boleh bisa macam itu? Nak dibiasa dari kininya, Pak. Ini turun tak contoh sadiwara proses turun dah. Tak bisa didramatisir dah. Dan pilih akan sekarat jadi mengucap la ilaha illallah ndak apa dah, Pak.
Yang kita lakukan, yang akan terjadi itu kebiasaan kita. Maka Nabi menyebut jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan la ilaha illallah. Banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Tidak harus sesudah salat saja. Tidak. Sedang berjalan gitu, la ilaha illallah. Kenapa? Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi semestinya, ini petuah guru saya. Guru ambo bapituanya ke ambo. Dimanapun majlis yang engkau tinggalkan, kalau akan meninggalkan majlis ucapkan la ilaha illallah. Jadi togak pai gitu, la ilaha illallah. Kenapa? Karena boleh jadi itu ucapan terakhir kita. Bagaimana dengan orang yang tidak mengucap la ilaha illallah? Tentu muncul pertanyaan, yalah kalau diucapkan dia la ilaha illallah, alhamdulillah, selamatnya. Rasulullah menjaminnya, ada garansinya. Tapi kalau dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, umpamanya meninggal dunia dia, lah ditalkinkan la ilaha illallah. Tidak disabui idenya orang. Diulang lo balik, la ilaha illallah. Tidak jadi disabui idenya orang. Kita ulang berkali-kali, tidak sabui idenya orang. Meninggalnya. Apa caranya? Kita wajib berbaik sangka kepada orang tersebut. Jangan suak disalah-salahkan pula. Nih, latih salat subuh ke masjid. Tak sampok menyebut la ilaha illallah dia. Latih dek bahasa doakan, tak sampok menyebut la ilaha illallah dia. Salah dah. Tak topik dia. Kenapa tak betul? Karena bapak-bapak ibu sekalian, yang disebut dek Nabi dalam hadis tadi itu, man kana akhiru kalamihi. Orang yang akhir ucapannya. Itu akhir ucapan. Ado cik le akhir go. Akhir apa? Akhir nafas. Nyo ndak berucapnya doh. Tapi setiap hembusan nafasnya dia selalu berzikir dia. Setiap kerlipan matanya dia selalu berzikir. Ndak putui hatinya mengatakan Allah, 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 Allah. Meninggal dunianya, tidak sabuin dia la ilaha illallah dah, akhir ucapannya, tapi akhir nafasnya dia mengakui Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap harus berbaik sangka kita. Ini jangan dikoton, orang yang tidak mengucap kalimat tauhid sebelum meninggal dunia mati saseknya, tidak. Tetap kita berbaik sangka. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, andai kata bukan la ilaha illallah yang diucapkannya, apa yang diucapkannya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Mati. Atau apa yang diucapkannya? Sadaqallahul azim. Matinya. Atau subhanallah, atau bismillah. Apa aja elok sesodo. Elok sesodo. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat, ya, walaupun riwayat itu diperdebatkan, tapi ujung hadis itu sama ulama saudara. Nabi mengatakan sebelum meninggal dunia, ar-rafiqal a'la. Ar-rafiqal a'la. Ar-rafiq artinya teman, pendamping. A'la yang maha tinggi. Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rafiqal a'la. Ar-rafiqal a'la. Ar-rafiqal a'la jatuh badannya di pangkuan Sayyidah Aisyah dan terasa berat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha badan Rasulullah itu. Tentu deh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Uponya uang kalau meninggal dunia boreknya Pak. Kita borek kita gini ke 65, 75. Kalau yang agak berbadan sikit 80, 85. Upo kalau meninggalnya 2 kali lipat borek. Jadi yang meringankan kita itu sebenarnya apa? Ruh kita.
Ruh kita yang meringankan kita. Semakin ruh itu diisi, semakin ruh itu dinutrisi, semakin ruh itu diberikan gizi, semakin ringan gitu deh. Senang dia nambah beribadah dah. Tapi kalau yang diisi itu yang kasau saja, jasmani saja, itu tu yang membuat-buat itu. Payah itu. Bawek nak salat malam payah, nak puasa payah, nak jaga subuh payah, nak bersedekah payah. Kenapa? Karena dia mikirkan jasmani dia saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir pengajian ini agar negeri kita ini secara khusus Kabupaten Kampar dan secara umum negara kesatuan Republik Indonesia dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam wabah penyakit yang kita tidak inginkan, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal lain yang akan merusak persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengatasi orang-orang yang hendak aniaya kepada negara kita ini. Amin amin Allahumma amin. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.